Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul KKN Desa Pak Nari. Sebagai informasi, kisah serupa pernah kami bawakan sekitar 9 bulan yang lalu. Terutama untuk sahabat-sahabat viewer yang baru menemukan channel ini, mungkin kisah luar biasa ini belum diikuti. Untuk sahabat-sahabat semua, selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jogja, Mei 2006. Reza perlahan menggeliat keluar dari selimutnya ketika sinar mentari sudah terasa cukup panas menyelinap ke sudut-sudut kamar kosnya. Tangan kanannya meraba-raba mencari posisi HP. Matanya terbelalak karena ternyata sudah jam 10 siang. Kebiasaan begadang membuat Reza kesulitan bangun pagi. Dalam hati dia menyesal karena telah men-silent suara handphonenya tadi malam. Dia baru ingat, jam 7 tadi adalah jadwalnya ke Jogja KKN bersama teman-temannya. Dengan panik, dia buka SMS. Cukup banyak pesan yang sudah masuk. 11 temannya termasuk Ajeng pacarnya telah berangkat duluan. Mereka paham penyakit Reza yang susah bangun pagi. Reza pun bergegas mandi dan bersiap menyusul mereka. Dalam hati, dia mengutuk kebiasaan buruk dirinya sendiri yang sulit bangun pagi. Untungnya, semua perbekalan telah disiapkannya tadi malam. Dengan langkah terburu, Reza berjalan menuju halte yang kebetulan tidak jauh dari tempat kosnya. Sebenarnya, bukan baru kali ini Jogja dikunjunginya. Tapi lokasi KKN di desa cukup terpencil, rasanya tidak seru kalau berangkat sendirian. Sebenarnya rasa kantuk belum benar-benar hilang, tapi tentu dia tak ingin makin terlambat. Reza bergegas menyeberang menuju halte dan sebuah sedan putih menabraknya. Reza sempat terpental beberapa meter, matanya berkunang-kunang dan dia pun pingsan. Reza merasa beruntung karena dia segera sadar. Dan untungnya tak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Perjalanan pun segera dilanjutkan. Cukup lancar walau agak terasa melelahkan sampai tukang ojek sebagai transportasi terakhir. Berbekal informasi dari SMS teman-temannya, dia pun sampai di balai desa. Ternyata di sana semuanya sudah siap. Dan Reza disambut hangat oleh kepala desa setempat. "Saya kepala desa di sini. Nama saya Sunari, tapi warga memanggil saya Pak Nari," ucap beliau sambil menjabat tangan Reza. Reza yang datang terlambat dan masih kelelahan, terpaksa harus mengikuti teman-temannya. Matanya mencari-cari Ajeng pacarnya yang tersenyum manis dan melambaikan tangan ke arah Reza. Mereka pun berjalan dipandu oleh Pak Nari ke sebuah rumah sekitar 100 meter dari balai desa. Mereka semua berjumlah 12 orang, 6 cowok dan 6 cewek.
hanya Reza dan Ajeng yang berpacaran di antara mereka semua. Reza terperanjat begitu tiba di rumah itu. Sebuah bangunan tua di ujung kampung, dan di depannya ada satu pohon mangga yang sangat besar. Pak Nari sepertinya tanggap dengan apa yang dipikirkan Reza. "Kenapa, Dik Reza? Takut ya? Gak apa-apa, di sini aman kok. Memang bangunan tua, tapi sering dipakai kalau desa bikin acara. Tapi maaf, yang penting jangan berbuat yang aneh-aneh ya. Saya sih percaya adik-adik dari Jakarta pasti bisa menjaga diri. Oh iya, itu ada warung kalau butuh keperluan sehari-hari." Begitu ucap Pak Nari sambil menunjuk sebuah warung yang juga tidak jauh dari situ di seberang jalan. Mereka kemudian beristirahat melepas lelah. Rumah itu ternyata cukup luas. Ada 4 kamar. Tapi mereka sepakat 2 kamar saja yang dipakai, yaitu yang paling depan untuk masing-masing 3 cewek. Sedangkan 6 cowok akan tidur menggunakan karpet di ruang tamu. Reza sempat memeluk ringan Ajeng sambil minta maaf ke teman-temannya atas keterlambatannya. Ajeng sempat mencubit Reza dan berbisik ringan, "Jangan macam-macam di sini." Yang dibalas dengan kerlingan mata Reza sambil tangannya membuat gerakan hormat. Tak ada yang aneh di hari pertama. Teman-temannya berkali-kali memperingatkan untuk menjaga sikap di sana. Karena daerah baru yang tentu akan membuat mereka tidak nyaman kalau berbuat macam-macam. Termasuk harus menjaga sikap terhadap warga sekitar. Reza sangat paham. Walaupun ada Ajeng, dia berjanji akan benar-benar menjaga sikap selama KKN. Dia tentu tidak ingin semuanya berantakan gara-gara itu. Entah kenapa, Reza merasa rumah itu sebenarnya agak mengerikan. Tapi dia lalu teringat pesan Pak Nari tadi bahwa semuanya akan baik-baik saja selama mereka menjaga sikap. Dan lagi, seperti yang sering didengarnya, sebenarnya di dunia ini kita hidup berdampingan dengan banyak makhluk hidup lain, termasuk yang tidak kasat mata. Hari demi hari berjalan sangat menyenangkan. Kampung yang asri, udara yang sejuk, pemandangan yang indah, serta warga yang sangat ramah. Terasa sekali kampung itu hidup dalam kedamaian dan ketenangan. Jauh dibanding dengan Jakarta yang hiruk-pikuk dengan orang-orang individualis. Singkat cerita, rangkaian kegiatan KKN berjalan normal dan lancar. Reza juga merasa mereka diterima dengan sangat baik oleh warga sekitar. Tak terasa, 2 hari lagi jadwal mereka pulang ke Jakarta. Sungguh rasanya berat meninggalkan kampung dan rumah itu. Teman-temannya juga dirasakan seperti keluarga sendiri dengan melakukan semua bersama-sama dan saling mengingatkan untuk selalu menjaga sikap. Malam itu, entah kenapa udara sangat dingin. Beberapa kali terdengar suara burung hantu yang sepertinya dari kawasan hutan sekitar. Memang tidak jauh dari kampung itu ada wilayah hutan yang tersambung ke Gunung Merapi. Tempatnya sungguh asri dan sejuk. Reza dan teman-temannya beberapa kali berfoto-foto di sana. Suara gerimis membuat suasana semakin syahdu malam itu.
ketika Reza merasa ada seseorang yang menggoyang-goyangkan kakinya. Perlahan dia membuka mata. Ternyata cukup terlihat dalam keremangan itu Ajeng membangunkannya. Ajeng kemudian menarik Reza agak menjauh dari teman-temannya. "Sayang, aku takut." Begitu bisiknya. Reza lalu juga dengan berbisik bertanya ada apa, agar tidak mengganggu teman-teman lain yang lelap tertidur karena kegiatan yang cukup melelahkan tadi siang. "Temani aku di kamar." Begitu pinta Ajeng memelas. Reza lalu bertanya di mana Rita dan Ike yang selama ini menemani Ajeng di kamar. "Tadinya kami mau pindah semua ke kamar sebelah, cuma terlalu berdesakan kalau berenam. Kamu temani aku di kamar ya, asal jangan macam-macam." Begitu pinta Ajeng lagi. Reza pun menyanggupi. Dia membawa sebuah tikar kecil dan bantal ke sana. Lalu mereka sepakat Ajeng tidur di atas kasur dan Reza di lantai beralas tikar. Juga pintu dibuka agar teman-temannya tidak curiga mereka macam-macam di dalam. Singkat cerita, Reza pun kembali tertidur. Tiba-tiba terdengar langkah kaki pelan di sampingnya. Dia sempat melirik angka jam di handphone, jam 1:24. Remang-remang dia menyaksikan Ajeng dengan sangat hati-hati menutup pintu kamar, sambil jarinya memberi isyarat kepada Reza agar tidak bersuara. "Temani aku di atas." Ajeng meminta dengan suara sangat manja. Reza yang tidak ingin semua didengar oleh teman-temannya dengan perlahan menuruti permintaan Ajeng. Perlahan dia naik ke kasur dan Ajeng langsung memeluknya. Kekasihnya itu lalu mengeluh kedinginan. Reza yang sempat heran dengan perilaku Ajeng dengan agak terpaksa memeluknya lebih erat. Suara gerimis perlahan berganti menjadi hujan yang sangat deras. Dinginnya malam itu berpadu dengan keremangan cahaya membuat Reza benar-benar terbawa suasana. Ajeng membalikkan badan, menatap Reza dalam-dalam di keremangan malam, dan entah siapa yang memulai, bibir mereka berpadu. Lidah keduanya menari-nari seperti mengikuti irama suara hujan yang berpadu dengan harmoni alam. Suara katak, jangkrik dan burung malam seperti tenggelam dalam orkestra yang tiba-tiba menjadi sangat panas itu. Ciuman Reza kemudian bergerak perlahan ke semua arah. Telinga dan leher Ajeng basah oleh lihainya lidah Reza. Ciuman itu kemudian turun ke bawah bersama jemari Reza yang menyelinap ke balik pakaian Ajeng, yang terlihat sangat cantik dengan baju tidur yang serba putih. Ajeng mengimbangi gerakan Reza. Helai demi helai pakaian mereka terlepas oleh nafsu yang semakin liar. Reza dan Ajeng kemudian terlibat adegan saling bergelut. Kemudian peluh kenikmatan menjalar di sekujur tubuh mereka berdua, dan singkat cerita, mereka benar-benar melakukannya. Ya,
Mereka benar-benar melakukan hingga kedua tubuh sepasang kekasih itu terkulai lemas, saling berpelukan, dan tanpa sehelai benang pun. Reza kemudian tiba-tiba tersadar bahwa dia harus segera berpakaian. Lalu, dia berbisik mesra ke Ajeng agar juga segera berpakaian dan kembali posisi seperti semula. Reza dengan sangat hati-hati membuka lagi pintu kamar dan merebahkan tubuhnya kembali di atas tikar setelah berkali-kali mengecup mesra Ajeng. Berbekal rasa letih berpadu kenikmatan, Reza pun terkirim ke alam tidur. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh dering notifikasi HP. Perlahan dibukanya kedua mata dan berusaha mengumpulkan kesadaran untuk membaca SMS yang masuk. Ternyata dari Ajeng. Sayang, kami semua sudah di balai desa. Kamu nyusul ya. Begitu bunyi SMS yang masuk, Reza pun bergegas bangun setelah menyadari angka jam yang tertulis di layar HP-nya, jam 9:12. Lagi dan lagi, kebiasaan susah bangun pagi tak bisa dihilangkannya. Dengan terburu, Reza menuju ke kamar mandi. Dilihatnya ruang tamu sudah kosong, berarti semuanya sudah di balai desa. Didorongnya pintu kamar mandi itu, dan ternyata ada sesosok nenek dengan gigi-gigi runcing menyeringai berdiri tepat di depannya. Reza ingin segera berlari, tapi tangan sang nenek lebih cekatan menangkapnya. Tenggorokannya seperti tersumpal sesuatu sampai tak mampu berteriak. Badan Reza ditarik dan dengan sangat kuat dihempaskan ke tembok kamar mandi. Kepalanya seperti terbentur dengan keras. Dalam kekalutan itu, ingatannya menuju kejadian tadi malam ketika dia menjalin kemesraan bersama Ajeng. Dia juga tiba-tiba ingat pesan Pak Nari agar tidak macam-macam di rumah itu. Suasana tadi malam dan keadaan yang selama ini sangat aman benar-benar membuatnya khilaf tadi malam. Tapi di titik ini, Reza sadar semuanya sudah terlambat. Sang nenek kembali mencengkeram dan kuku-kuku tajam itu menuju ke lehernya. Semua gerakan Reza seperti tidak cukup untuk mencegah nenek itu menyiksanya. Cengkeraman, cekikan, dekapan mengerikan diterimanya bertubi-tubi. Suara nenek itu yang berteriak parau terdengar jelas, sepertinya tepat di dekat telinganya. Reza terus meronta dan mengerahkan semua tenaganya. Untungnya, kemudian Reza tiba-tiba berhasil lepas dan lari keluar rumah sekencang-kencangnya. Dalam kondisi bercelana pendek dan hanya kaos dalam, Reza dengan terengah-engah menuju ke balai desa. Pak Nari yang kebetulan sendirian di depan balai desa segera menyambutnya. "Ada apa, Dek?" tanya Pak Nari yang hanya dijawab dengan menunjuk-nunjuk ke rumah tua itu dari kejauhan dengan nafas yang sangat tersengal. Pak Nari kemudian memeluk Reza dan mengajaknya ke salah satu ruangan di bagian kiri balai desa.
Reza merasakan Pak Nari tak ingin teman-teman yang lain mengetahui ini dan ikut ketakutan. Pak Nari kemudian menyodorkan segelas air putih dan bertanya apa yang telah terjadi. Reza bercerita bahwa dirinya mungkin telah berbuat kesalahan tadi malam, sambil setengah beralasan bahwa semuanya terjadi begitu saja, terlalu cepat dan seperti mimpi. Pak Nari kemudian menceritakan sesuatu yang justru membuat Reza semakin takut. Kata beliau, rumah itu adalah rumah pertama di kampung ini. Kampung ini belum terlalu tua dan dimulai di generasi kakek buyut Pak Nari. Tempat ini adalah kampung yang dibuat oleh pengungsi akibat letusan Merapi ketika itu. Dan rumah tua yang mereka tempati adalah rumah Nyai Ratih, yang kata kakek Pak Nari adalah bangsawan di masa itu. Sebenarnya rumah itu tidaklah angker. Hanya saja kalau ada yang berbuat macam-macam di sana, terkadang nyawalah taruhannya. Badan Reza gemetar karena ketakutan. Dia benar-benar menyesali apa yang telah dilakukannya tadi malam. "Maaf, Dek," kata orang, "dan almarhum kakek saya, sudah ada 3 orang meninggal setelah berbuat mesum di rumah itu. Dan yang meninggal selalu adalah yang laki-laki." Reza tenggelam dalam tangis yang terseduh karena ketakutan atas lanjutan penjelasan Pak Nari. Pak Nari kemudian melanjutkan lagi ceritanya. "Tapi setelah itu gak pernah terjadi apa-apa. Desa sering kok bikin acara di sana. Intinya, kalau gak macam-macam, pasti akan aman." Tangis Reza semakin kuat, walaupun Pak Nari tidak memintanya bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi tadi malam dengan detail. Dia hanya bercerita bahwa di kamar mandi dia dihadang oleh seorang nenek yang sangat seram dan menyiksanya. Pak Nari kemudian manggut-manggut setelah meminta Reza menyebutkan beberapa ciri sang nenek sambil berkata, "Ya, betul. Selama ini begitu kejadiannya." Reza menundukkan kepalanya. Ketakutan benar-benar menguasai seluruh tubuhnya. Tangisnya belum berhenti sampai kemudian Pak Nari berkata, "Tapi Dek Reza gak usah khawatir. Ada Mbak Suroso yang mungkin bisa bantu. Ayo, saya antar sekarang." Reza mulai sedikit tenang sambil berusaha menghibur diri bahwa ini semua bisa diatasi. Atau lebih tepatnya, ditangkal oleh Mbak Suroso yang baru saja diceritakan oleh Pak Nari. Kemudian Pak Nari menyarankan Reza untuk berpisah dari rombongan dan jangan dulu kembali ke rumah itu. Beliau kemudian pamit pulang sebentar untuk mengambil baju yang akan dipinjamkan ke Reza. Reza hanya termenung dalam ketakutan. Berkali-kali dia memukuli kepalanya sendiri sambil mengutuk diri karena terlalu bodoh tadi malam. Untungnya, tak lama kemudian Pak Nari datang lagi, sambil membawa kemeja dan celana yang segera dipakai oleh Reza. Pak Nari kemudian segera mengajak Reza dan memboncengnya menuju rumah Mbah Suroso.
Reza memperkirakan jarak rumah Mbah Suroso dari balai desa hanya sekitar 1 kilometer, karena tidak terlalu lama perjalanan yang mereka tempuh. Pak Nari lalu mengetuk pintu rumah yang katanya rumah Mbah Suroso, dan kemudian segera masuk, meninggalkan Reza duduk di atas sepeda motor. Entahlah apa yang dibicarakan di dalam. Sekitar 5 menit kemudian, Pak Nari melambaikan tangan ke Reza dan mempersilahkannya masuk. Lalu, beliau pamit kembali ke balai desa dan meninggalkan Reza bersama Mbah Suroso. Ternyata, rumah Mbah Suroso sangat dekat dengan rumah tua yang ditempati Reza dan teman-temannya. Terlihat jelas bangunan tua itu dari sana. Hanya saja, untuk melewati jalan sepeda motor memang agak jauh berputar. Dengan penuh wibawa, Mbah Suroso menatap Reza dengan tajam. Lalu menjabat tangannya dan mengatakan, "Sayalah Mbah Suroso." Sambil kemudian tersenyum tipis yang cukup membantu Reza mengurangi rasa tegang dan takut. "Gini dek, Pak Kades sudah cerita semuanya tadi. Ini sebenarnya agak berat, karena kejadian seperti ini sudah beberapa kali di rumah itu. Mungkin Pak Kades juga sudah cerita ke sampean." Reza yang belum benar-benar hilang rasa takutnya hanya mengangguk sopan dan menjawab, "Iya mbah, saya khilaf." Mbah Suroso kemudian bercerita bahwa karena ini suasana sangat genting, dia dan Pak Kades sepakat untuk meminta semua rombongan KKN segera mengemasi pakaian dan semua perlengkapan. Kemudian, teman-teman Reza yang lain diminta bermalam di balai desa nanti malam. Lalu, ini yang membuat rasa takut Reza kembali menguat. Setelah menarik nafas cukup panjang dan dalam, Mbah Suroso berkata, "Hanya ada satu cara. Sampean harus tidur di rumah itu nanti malam." Maaf mbah." Suara Reza sangat tergagap yang segera dipotong oleh Mbah Suroso yang sepertinya paham apa yang dirasakannya. "Sampean gak usah takut. Saya akan menemani kok." Kata-kata Mbah Suroso itu sedikit banyak mengurangi rasa takut Reza. "Dan sampean pegang ini." Mbah Suroso mengeluarkan sesuatu seperti sebuah benda kecil yang dibungkus kain putih dan meminta Reza untuk menaruhnya di saku celana sebelah kiri. "Terus saya harus gimana mbah?" tanya Reza yang masih dengan wajah pucat. "Sampean di sini sampai maghrib bersama saya. Nanti pas mau maghrib, sampean ke rumah itu duluan." "Saya takut mbah," ucap Reza jujur. "Gak usah takut, memang harus begitu. Gak lama kok, paling lama 1 menit saya nyusul di belakang sampean. Pokoknya sampean nunggu aja di depan rumah." Jelas Mbah Suroso sambil tersenyum. Reza agak terhibur dengan keterangan itu. Kemudian Mbah Suroso menceritakan tentang orang-orang yang kebetulan meninggal setelah melakukan tindakan yang macam-macam di rumah itu. Tapi menurut Mbah Suroso,
dia sudah berhasil berkomunikasi dengan arwah Nyai Ratih dan membuat kesepakatan kalau ada lagi yang berbuat salah di sana, Nyai Ratih akan memaafkan, asalkan mengikuti syarat dan ritual seperti yang dijelaskan tadi. Untuk yang lain-lain, itu urusan saya. Yang penting, nanti sampean berangkat duluan. Saya nyusul di belakang, dan sampean tidur di kamar yang tadi malam. Tutup Basuroso sambil kemudian menyarankan Reza tidur di sebuah kursi kayu panjang di ruang tamunya. Basuroso meminta maaf karena rumahnya terlalu sederhana dan hanya bisa menyediakan kursi kayu itu. Tapi bagi Reza semuanya sudah jauh lebih dari cukup. Dia pun berkali-kali mengucapkan terima kasih. Basuroso juga meminta Reza mematikan HP karena itu bagian dari syarat yang diminta Nyai Ratih. Besok kalau sudah mau pulang ke Jakarta, handphone itu boleh dihidupkan lagi. Reza mengangguk dan siap mengikuti apapun arahan dari Basuroso. Waktu berjalan merambat terlalu pelan, sampai akhirnya waktu menjelang maghrib pun tiba. Setelah mandi, Reza disuruh untuk berjalan lebih dulu ke rumah itu. Basuroso menangkap keraguan Reza, tapi berkali-kali mengatakan agar tidak takut dan beliau akan segera menyusulnya. Sebenarnya, saya nggak ikut sudah cukup sebagai syarat. Tapi karena saya lihat Dek Reza ketakutan, saya akan nyusul. Tenang saja, paling lama 1 menit. Dek Reza cukup menunggu saya di depan rumah. Dengan gontai, Reza melangkahkan kakinya. Setelah berkali-kali minta doa dari Basuroso, berkali-kali pula dia menoleh ke belakang. Tapi Basuroso selalu memberinya isyarat untuk terus berjalan. Dan sampailah Reza di depan rumah itu. Suasana sangat sunyi dan gerimis yang perlahan mulai turun menambah kesunyian itu. Reza berhenti di bawah pohon mangga di depan rumah yang disebut rumahnya Nyai Ratih. Dan benar saja, Reza kemudian merasa agak lega karena Basuroso datang tak lama setelah itu. Kemudian Basuroso mengajak Reza masuk. Rumah itu terlihat benar-benar kosong. Reza lalu teringat ucapan Basuroso bahwa sudah ada kesepakatan dengan Pak Kades, yaitu rombongan KKN dipindahkan ke balai desa malam ini, sebelum besok bertolak pulang ke Jakarta. Reza mematuhi semua perintah Basuroso. Berkali-kali dia memastikan bahwa HP-nya sudah dalam kondisi mati. Kemudian Basuroso meminta Reza untuk masuk ke kamar. Sampean tidur, jangan keluar kamar sebelum pagi. Ini syarat yang harus dipenuhi. Tenang saja, saya akan menemani, tapi saya tidur di ruang tamu. Reza sebenarnya sangat ragu masuk ke dalam kamar. Tapi Basuroso berkali-kali meyakinkan dan mengatakan dia akan selalu ada di ruang tamu. Bahkan
akan tidur juga di sana. Tapi, Dek Reza jangan kaget ya, saya ngorok kalau tidur. Begitu ucap Mbah Suroso. Reza tentu tidak mempermasalahkannya. Justru hal itu akan membantunya, karena dengan mendengar suara Mbah Suroso mendengkur, akan semakin meyakinkan dirinya bahwa Mbah Suroso benar-benar menemani. Setelah cukup lama minta nasihat dan penguatan, Reza mengerahkan semua keberanian untuk masuk ke kamar. Toh, ini adalah syarat yang harus dipenuhi. Di dalam kamar, ingatan Reza berlari liar tentang apa yang dilakukannya dengan Ajeng tadi malam, tentang cerita-cerita menakutkan dari Pak Nari dan Mbah Suroso, juga tentang teman-temannya yang lain, yang malam ini harus menginap di balai desa karena kesalahannya. Dia benar-benar menyesal, tapi semuanya terlanjur terjadi. Nasi telah menjadi bubur. Untungnya, tak lama kemudian suara dengkuran Mbah Suroso terdengar jelas. Ini benar-benar sangat membantu. Malam berjalan semakin larut, dan Reza belum berhasil memejamkan mata. Dia merasa Mbah Suroso benar-benar sakti. Sama sekali tidak ada gangguan. Perutnya sempat sakit dan ingin ke kamar mandi, tapi itu masih bisa ditahan. Apalagi dia teringat instruksi dari Mbah Suroso bahwa tidak boleh keluar kamar sebelum pagi. Dengkuran Mbah Suroso semakin terdengar, dan itu membuat Reza semakin tenang. Dinginnya malam itu dan rasa letihnya seharian akhirnya mengantarnya ke alam tidur. Tiba-tiba ada suara sesuatu yang jatuh, dan Reza terbangun. Sepertinya itu adalah suara mangga yang jatuh, dan Reza tersadar bahwa pagi telah tiba. Bahkan sudah agak siang. Lagi-lagi dia mengutuki dirinya yang selalu susah bangun pagi. Dia pun memberanikan diri keluar kamar. Dilihatnya ruang tamu sudah kosong. Mbah Suroso sudah tidak ada di sana. Dia kemudian teringat bahwa kemarin Mbah Suroso sempat menceritakan kehidupan kesehariannya. Pagi-pagi buta dia selalu ke sawah sampai menjelang sore. Entah kenapa, Reza menjadi agak tenang pagi itu. Mungkin karena sinar matahari yang cukup cerah dan terdengar beberapa orang melintas di depan rumah itu. Reza ingin bergegas ke kamar mandi karena menahan sakit perut sejak tadi malam. Tapi dia tiba-tiba teringat peristiwa menakutkan kemarin dan memutuskan untuk mandi di rumah Mbah Suroso. Dia bergegas melangkahkan kaki menuju rumah Mbah Suroso yang ternyata sangat dekat. Kemarin, jarak itu sulit diukur karena rasa takut. Rumah itu tertutup. Mungkin Mbah Suroso sedang berada di sawah, dan Reza memutuskan untuk duduk di depan di sebuah kursi kayu kecil. Setelah duduk sendiri menahan sakit perut beberapa lama, muncullah Mbah Suroso dengan membawa sebuah cangkul. Dengan tersenyum, dia menyambut kedatangan Reza.
Oh, Dek Reza, sudah bangun ya? Tanya Mbah Suroso ramah. Maaf Mbah, saya kesiangan. Maklum, tadi malam saya sebenarnya takut. Dan mungkin hampir pagi baru bisa tidur. Begitu jawab Reza sopan. Gimana? Aman kan? Gak ada gangguan? Tenang aja, semua sudah saya atasi. Iya Mbah, saya nggak tahu gimana caranya berterima kasih ke Mbah Suroso. Udah, gak usah repot-repot. Saya cuma minta Dek Reza janji, boleh ya? Tanya Mbah Suroso yang membuat Reza penasaran. Reza pun menjawab, iya Mbah, saya siap. Sampean janji, gak usah bawa apa-apa. Tapi suatu saat datang lagi ke sini, biar persaudaraan kita gak putus. Reza pun membatin dalam hati. Alangkah mulianya Mbah Suroso. Dia yang berbuat kesalahan dan membuat kacau acara KKN serta merepotkan beliau dan Pak Nari, ternyata diminta berjanji akan datang lagi demi persaudaraan. Saya janji Mbah, saya siap dikutuk kalau ingkar. Paling lama, sebulan setelah sampai di Jakarta, saya akan berusaha gimana caranya mengunjungi Mbah Suroso lagi. Nanti saya bawakan oleh-oleh dari Jakarta. Reza mengucapkan itu dengan meyakinkan. Rasanya bantuan Mbah Suroso terlalu besar dan janji itu terasa terlalu ringan. Bahkan tanpa janji pun, dia yakin suatu saat akan mengunjungi Mbah Suroso karena telah membantu dalam suasana segenting itu. Oh iya, yang saya kasih kemarin tetap disimpan ya. Anggap aja kenang-kenangan dari Mbah. Ucap Mbah Suroso dan suaranya terdengar sangat berwibawa. Tangan Reza spontan meraba saku celananya untuk memastikan bungkusan kecil dari Mbah Suroso ada di sana. Siap Mbah, ini masih ada kok dan akan selalu saya simpan. Oh iya Dek, maaf, saya mau ke sawah lagi. Tadi pupuk saya ketinggalan. Dek Reza ternyata jauh lebih pemberani dari yang saya bayangkan. Begitu ucap Mbah Suroso yang membuat Reza penasaran. Maaf Mbah, maksudnya pemberani gimana ya? Saya minta maaf. Kemarin tiba-tiba ada tamu sampai tengah malam dan saya batal menemani Dek Reza. Reza terperanjat dan terbayang kembali suara dengkuran tadi malam. Karena ketakutan dan kebingungan, Reza merasakan pusing yang luar biasa. Dan dia pun pingsan. Hembusan kipas angin yang cukup keras menyadarkan Reza. Perlahan dia membuka kedua matanya. Terlihat mamanya, papanya, dan Ajeng ada di sana. Ditatapnya wajah sang mama. Saya di mana, Ma? Kamu di rumah sakit, Nak. Kamu baru sadar. Jawab sang mama. Iya, Ma. Saya ingat tadi saya pingsan. Saya harus pulang terlambat dan gak bisa bergabung dengan teman-teman KKN. Ini saya dikasih kenang-kenangan Mbah Suroso. Ucap Reza sambil merogoh saku celananya, sambil menunjukkan bingkisan kecil itu ke mamanya.
Kamu bukan pingsan tadi, nak? Kamu sudah seminggu gak sadar karena kecelakaan di depan halte. Syukurlah kamu sadar dan masih ingat kami semua. Jawaban sang mama membuat Reza semakin bingung. Dengan mata yang terlihat berbinar, sang mama terus menatapnya. Ajeng juga terlihat tersenyum manis di belakang sang mama. "Ajeng dari kapan di sini, Ma? Kan dia pulang duluan dari Jogja," tanya Reza lagi sambil bergantian menatap Ajeng dan mamanya. Kamu gak ke Jogja, Reza? Kan KKN dibatalkan karena gempa. Reza terperanjat dan hampir jatuh ketika berusaha bangkit dari posisi berbaringnya. Angannya menyapu liar semua ingatan tentang masa-masa KKN. Tiba-tiba dia merasa pusing dan Reza pun pingsan lagi. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, KKN Desa Pak Nari. Semoga kisah-kisah ini cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.